Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Hari ini kita akan melaksanakan yang namanya sesi coaching untuk membantu tugas dari teman kita. Untuk selanjutnya kita nanti akan dibagi menjadi beberapa peran. Yang pertama Bu Eka sebagai coach, Bu Andining sebagai coach, dan Pak Andi sebagai pengamat. Baik, kita langsung saja untuk memulai sesi coaching untuk hari ini. Untuk sesi coaching silakan saya persilahkan kepada rekan-rekan saya. Monggo. Monggo. Selamat siang Bu Eka. Bu Eka mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Andin. Ya, ada apa Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Begini nih Bu, sebelumnya mohon maaf ya, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu, saya santai saja. Saya mau curhat tentang masalah saya. Saya itu kira-kira bagaimana ya Bu Eka bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Ibu Andin, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi kali ini. Kira-kira masalahnya apa Ibu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Kira-kira Bu Ika ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Ibu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah tersebut? Kalau menurut saya sih itu bukan masalah Bu ya. Sebenarnya masalahnya juga nggak serius itu bagi saya, tapi nggak tahu kenapa kok saya ditegur. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana maksudnya Ibu Andin? Proses mengajar yang bagaimana ya? Ini maksudnya ini pengawas itu mengkritik saya tentang proses mengajar saya ini. Oh begitu. Apa proses mengajar yang bagaimana Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau bagaimana sampai dikritik kalau boleh tahu Ibu? Beliau sepertinya kerap keberatan nih waktu saya mengajar. Itu saya tidak memakai buku yang sudah dianjurkan oleh pengawas kita ini loh Bu. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu sudah menggunakan berbagai sumber. Bisa dari referensi apa saja, tapi ya itu sebenarnya sudah mengacu kurikulum sih, tetapi ya itu tadi saya tidak sesuai dengan buku teks yang sudah dianjurkan oleh Ibu pengawas. Kemudian beliau kelihatannya tersinggung begitu. Oh gitu, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Sepertinya saya sudah menggunakan sumber dari perpustakaan. Saya juga mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Begitu. Oh gitu. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Jadi kita bisa pakai alternatif lain begitu, Ibu. Siswa juga termotivasi.
dan sudah cocok kok dengan kurikulum. Begitu. Sebenarnya sudah bagus Ibu Andin. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa yang berbeda-beda, Ibu dan belajarnya pun berbeda-beda. Sebenarnya betul juga sih ya Bu. Kenapa saya tidak punya pikiran kalau selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya juga kurang maksimal sih sebenarnya. Begitu. Itulah Ibu pentingnya buku teks dan sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Ibu supaya menggunakan sumber belajar dari buku teks juga. Iya sih Bu ya. Sebetulnya saya yang membuat rasa saya ini saya tidak nyaman karena Ibu pengawas saya sudah terlanjur menyampaikan itu kepada kepala sekolah kita. Jadi saya takut nanti kalau terjadi masalah kemudian hari. Bagaimana ya Bu ya? Ya, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Perasaan pengawas sekolah tersebut bagaimana? Ya saya kelihatannya sih tersinggung Ibu. Saya kurang tahu sih sebenarnya seperti apa, tapi ya itu tadi responnya kurang enak. Ya saya juga ditegur, berarti kelihatannya saya itu melakukan kesalahan ya Bu ya. Sebenarnya tidak. Ya, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Merasa punya kesalahan? Yang membuat saya nggak nyaman sih saat supervisi itu karena saya tidak menggunakan teks sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, saya memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Oh begitu. Sekarang jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi, ya. Iya. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Apa seperti itu, betul? Betul sekali, Bu. Betul sekali. Iya. Kira-kira kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri, Bu Andin. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, Bu. Kelihatannya saya perlu membuat refleksi atau persiapan sehingga kalau saya nanti ditegur oleh kepala sekolah, saya juga harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah semangat saya dalam mengajar lagi. Iya, semangat Bu Andin. Sekarang dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya sih saya pengennya itu punya niatan untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, mungkin begitu. Gitu, ya. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Bu Andin? Saya juga akan menemui pengawas dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Iya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks
untuk sumber belajar utama saya, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah terasa nyaman dengan cara tersebut. Ya, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali dan saya sangat setuju dengan ide itu, Ibu. Syukurlah sekarang saya merasa lega, Bu, karena jujur saja saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah ini. Iya, Ibu, syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada seperti yang Ibu pengawas utarakan bahwa saya perlu menggunakan buku teks seperti itu. Iya, setuju sekali. Lalu dukungan apa yang perlu Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu Andin? Iya. Oke, monggo. Alhamdulillah, syukurlah Ibu Andin sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Begitu, Ginggi. Lalu dukungan seperti apa yang dibutuhkan Ibu Andin untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran sih, Bu ya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, seperti saya dengan Bu Ika, dan nanti kita bisa saling mengingatkan. Iya, ya siap sekali, Nggih. Itu ide yang bagus sekali, Bu Andin. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu Andin dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak, Ibu. Untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya sedikit lega. Semoga saya nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa saya. Alhamdulillah sudah merasa lega. Amin, amin. Sama-sama Ibu Andin. Maaf Bu ya, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya. Oh begitu. Nggih, monggo-monggo. Iya Bu, silahkan. Terima kasih banyak Bu Eka. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Andin. Salam sehat dan bahagia Bu. Nggih. Baik, sudah cukup sesi coachingnya dari Bu Eka dan Bu Andin. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Andi sebagai pengamat untuk mengutarakan hasil dari pengamatannya. Monggo Pak Andi. Ya, terima kasih. Barusan saya lihat praktik coaching dari Bu Eka dan Bu Anding sangat luar biasa. Di sini yang saya lihat Bu Eka itu sudah mampu untuk menerapkan tahapan-tahapan dalam teknik kita, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab. Tadi sudah sangat terlihat. Jadi Bu Eka sudah mampu untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching, mulai dari tanggung jawab sampai mulai dari tujuan sampai tanggung jawab. Itu juga dengan coaching sudah mampu untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dengan sangat baik. Itu yang saya lihat seperti itu. Mungkin itu saja masukan yang bisa saya berikan. Semoga ini bisa dilanjutkan dan diterapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi atas komennya. Terima kasih Bu Andin. Terima kasih Bu Marika. Sama-sama Bu Eka. Baik, terima kasih. Selamat berhari Minggu. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mungkin ini sesi coaching untuk hari ini dan semoga sesi coaching ini bermanfaat dan seperti yang Pak Andi tadi bilang dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan di sekolah kita masing-masing.
Baik, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya cek dulu, nggih, hasil rekaman.